Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hamba-hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa terampil bersyukur sekecil apapun karunia terhidang dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang sejati yang harmoni, jauh dari sifat iri dan dengki. Beliau berbelas kasih dan sangat mencintai umatnya ini. Semoga kita bisa berjumpa beliau dalam naungan ridha Allah di surga yang agung dan lestari. Amin ya Ghafurul Halim. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, jumpa kembali bersama Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini, dalam klip ini saya akan mencoba menghidangkan untuk membahas tentang filosofi Pancasila. Mengapa itu penting? Karena hemat saya, akhir-akhir ini kita tengah menghadapi banyak persoalan-persoalan yang tidak sederhana. Ada persoalan ekonomi, politik, persoalan demokrasi, persoalan peranata-peranata hukum dan lain sebagainya yang sejatinya kita mestinya mencoba untuk mengelaborasi kembali, melihat secara seksama bagaimana kita membaca Pancasila itu dalam kerangka betul-betul dasar untuk membangun keharmonisan kita bernegara dan berbangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia. Mari kita mencoba untuk memulainya, mengelaborasi secara sederhana dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Pancasila itu terambil dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya lima, panca itu artinya lima, sila itu butir. Atau sila itu bisa berarti asas atau dasar. Pancasila ada 5 dasar-dasar dalam bernegara. Founding Fathers kita sangat tepat mencoba untuk meramu sedemikian rupa dalam kerangka memberikan amanah kepada siapapun masyarakat Indonesia untuk mencintai negerinya ini dan menjalankan serta mengaplikasikan nilai-nilai bermartabat yang ada di dalam 5 butir-butir dan asas-asas kita bernegara. Mari kita coba untuk melihatnya. Lagi-lagi dalam bahasa Sanskerta, panca 5, sila itu asas atau dasar. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya ini? Founding Fathers kita ingin berkata secara filosofi ketuhanan. Kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Sang Kuasa yang menciptakan mikro dan makrokosmos kehidupan. Yang tempat kita bergantung, tempat kita mengabdi, tempat kita bersandar kepadanya. Dialah Tuhan. Terlepas dari Anda menyebutnya apa. Karena kita berangkat dari agama yang berbeda-beda. Tetapi kita berangkat dengan berbeda-beda agama, kita semuanya meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian Tuhan Sang Kuasa. Sebagai orang Muslim, kita menyebutnya Allah. Sebagai orang yang menganut Nasrani, biasa saya dengar mereka menyebut Allah. Begitu pula dengan agama-agama yang lain. Apapun sebutan Anda, yang Anda maksud adalah pemegang kekuasaan mutlak. Ketuhanan yang Maha Esa maksudnya adalah sejatinya pribadi-pribadi yang ada di negeri ini adalah pribadi beragama. Anda, saya, seyogianya menjadi pribadi yang beragama. Kalaupun kita berbeda agama, kita mengakui adanya Sang Kuasa, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering disebut oleh orang-orang Muslim. Saudaraku yang berbahagia, kenapa itu penting? Founding Fathers kita menjadi benar karena meletakkan dasar keilahian, ruhiyah, spiritualitas menjadi dasar-dasar awal sila pertama yang akan membantu untuk memandu, mengimplementasikan nilai-nilai berikutnya. Itu sebabnya semestinya masyarakat yang bertuhan, yang mengakui kebenaran Tuhan, yang memiliki agama, sejatinya menjadi pribadi-pribadi atau negara yang mampu mengimplementasikan nilai untuk membangun bangsa itu menjadi lebih baik. Semestinya begitu. Iya kan?
Jadi tidak tepat juga kalau ada ideologi-ideologi yang hidup di negeri ini dan Anda tidak mengakui keberadaan agama atau keberadaan sang kuasa. Anda melecehkan Allah, Anda melecehkan nilai-nilai spiritualitas dan sebagainya, itu tidak tepat. Karena apa? Karena founding fathers kita meletakkan dasarnya adalah ketuhanan. Kita harus mengakui adanya sang Khalik, sang pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Iya toh? Saudara yang berbahagia, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat betapa sangat cerdasnya founding fathers kita membuat rumusan kedua adalah kemanusiaan, humanity. Kemanusiaan itu kalau saya kira tidak perlu saya detailkan karena Anda semua punya rasa, punya hati, punya kebijaksanaan berpikir. Yang mana nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Letakkan dasar-dasar kemanusiaan yang betul-betul seyogianya dijunjung tinggi oleh kita bersama, yang kita tidak sembarangan menuduh orang, sembarangan memaki orang, sembarangan memfitnah orang, sembarangan menuduh radikal, teroris, segala macam. Tidak bisa sembarangan. Saudaraku, karena tuduhan dan fitnah-fitnah itu akan sangat melukai dan menggores hati peradaban dan masyarakat ini. Saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, kemanusiaan yang adil dan beradab, adil itu dari bahasa Arab. Adil itu bisa kalau secara sederhana kita artikan sebagai meletakkan sesuatu pada porsinya. Yang dimaksud adil adalah ketika ada seseorang yang bersalah, besaran salahnya 10% misalnya, maka sesuai dengan pranata hukum Anda harus menghukumnya seperti itu. Jangan ada orang bersalahnya 10%, Anda menghukumnya 90%. Sebaliknya, jangan ada orang yang salahnya sudah 90% tingginya, Anda menghukumnya hanya 10%. Tidak boleh itu. Ya toh? Ataukah kata adil di situ bisa sebagaimana sabda Rasul yang memberikan mewanti-wanti kita semuanya, memberi informasi penting. Apa itu kata Rasul? Rusak dan hancurnya peradabanmu manakala orang kecilnya yang berbuat salah engkau menindaknya dan segera menghukumnya. Bila mana orang besarnya yang berbuat kesalahan engkau terdiam tanpa bahasa. Kan banyak begitu toh. Nauzubillah. Ini yang dimaksud kerusakan peradaban itu kalau kita berbuat tidak adil. Kalau orang kecil salah langsung ditangkap. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar. Mungkin juga tidak ada yang bela. Tapi kalau orang besar yang berbuat kesalahan, kita pura-pura diam. Biarkan saja deh, kan kita ketakutan untuk menindak orang kaya, menindak orang besar, menindak pejabat-pejabat tinggi dan sebagainya. Kan begitu. Maka peradaban itu pasti rusak. Itu teguran Nabi kepada kita semuanya. Itu saudaraku yang dicintai Allah. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan nilai kemanusiaan itu, kemudian adilnya itu harus betul-betul menempatkan sesuai porsinya, adil pada diri, adil pada masyarakat dan pranata bernegara dan sebagainya. Supaya apa? Jadi kemanusiaan yang adil itu dan beradab, artinya adab juga itu bahasa Arab. Jadi adab itu, peradaban itu nilai kesantunan, nilai marwah, martabat dan sebagainya yang dimungkinkan kita semuanya agar supaya menjadi pribadi yang harmoni memuliakan bangsa ini dengan nilai-nilai luhur bernegara. Ya toh? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Coba lihat persatuan Indonesia itu. Saudaraku yang dicintai Allah, saya percaya Anda semua, kita-kita ini orang-orang yang mencintai negeri ini. Kita terlahir di negeri yang sangat eksotis ini. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, kekayaan alamnya begitu melimpah. Yaitu ini negeri maritim. Garis pantainya itu nomor 2 terpanjang di dunia. Yang pertama Kanada kalau saya tidak keliru, yang kedua Indonesia. Saking kayanya negeri ini, sumber-sumber alamnya, mineral, tambang, nikel, boksit, hutan, mangan, kemudian batu bara, kemudian juga gas alam belerang, kemudian geotermal, panas bumi, dan juga kekayaan damar, kekayaan ikan-ikannya, terumbu karangnya, ada the coral triangle, segitiga karang dunia yang sangat luar biasa. Ini negeri sangat eksotis, sangat indah sekali. Kita mesti sejatinya mencintainya.
Dan kita terlahir di negeri yang sangat luar biasa ini. Dan Anda tahu, persatuan Indonesia itu maknanya adalah kita oleh founding fathers diminta untuk mempersatukan bangsa ini supaya kita bersatu, agar supaya kita jangan pecah. Persatuan Indonesia kita diminta untuk mempersatukan semua kekuatan-kekuatan dan komponen-komponen yang berbeda-beda. Kita harus sepakat itu sehingga negeri ini akan berdiri terus. Saudaraku yang berbahagia, mari kita buka lintasan-lintasan sejarah. Coba saksikan itu. Di Balkan itu, di Eropa bagian Tenggara, ada negara namanya Yugoslavia. Anda yang generasi milenial mungkin belum kenal. Tapi yang generasi saya dan sebelum saya itu kita masih dapat. Saya masih kecil itu namanya Yugoslavia. Bapak Ibu, etnik di sana tidak sebanyak Indonesia. Tapi pecah negeri itu. Kalau tidak salah pecah 5, pecah 7. Bosnia Herzegovina, kemudian Serbia, kemudian ada namanya apalagi itu Slavia, kemudian ada beberapa negara itu pecah di daerah Balkan sana. Soviet juga dulu luas sekali dan pecah. Rusia berdiri sendiri, kemudian pecahannya banyak negara. Termasuk yang diserang ini yang barusan yaitu Ukraina. Dulu itu sama dengan Soviet. Pecah dia. Ukraina, ada Belarusia, ada Georgia, ada Uzbekistan, ada Kazakhstan, ada Tajikistan, ada Kirgistan, dan masih banyak yang lainnya. Pecah. Coba lihat Indonesia. Etniknya banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, kepercayaan agamanya berbeda-beda. Tapi kita bisa dipersatukan. Hebatnya itu founding fathers kita. Persatuan Indonesia filosofinya, mari duduk harmoni dengan cinta dan kasih sayang di hati untuk bersaudara dengan semua kelompok-kelompok yang berbeda untuk sama sepakat menjadikan ini Indonesia rumah kita bersama dalam kerangka membangun daya, kreativitas, kekuatan, harmoni, sumbangsi kita untuk menjadi bara-bara pembangunan, untuk menjadi wahana beramal soleh. Ya toh, Allah tidak serta-merta menciptakan kita menjadi masyarakat Indonesia kecuali Allah persiapkan kita ada wahananya untuk beramal dan amalnya soleh. Setidak-tidaknya cintai negerimu ini dan berikan sumbangsi apapun yang Anda mampu, apapun yang Anda punya. Ya toh? Dan ingat, ini saya titip pesan untuk kita semua, jangan berpecah belah, jangan saling memaki, jangan saling menghancurkan, jangan saling memfitnah, jangan saling merusak nama baik antara satu dengan yang lain. Kalau engkau biarkan itu terjadi, begitu kita hancur dan terluka, engkau akan kesulitan memperbaikinya. Itu pesan-pesan agamawan. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ini makna filosofi dari persatuan Indonesia. Dan ada hal penting harus saya sampaikan. Makna persatuan itu adalah begini. Lihat bangsa-bangsa yang berpecah, pasti hancur. Itu kalkulasi semesta namanya. Semesta melakukan kalkulasi. Siapapun di dunia, tak peduli ideologi apapun. Kalau Anda sudah saling centang perenang, kalau Anda sudah saling gesek, Anda sudah saling dengki, Anda sudah saling menghancurkan, menjatuhkan, menggunakan hukum untuk memukul orang yang berbeda. Tunggu. Kehancuran bangsamu tinggal menunggu waktu. Bukan kata-kata zahir. Bukan. Ini kalkulasi psikososial yang kita semua mendapatkan beberapa semester. Bukan di bangku kuliah saja, di banyak tempat kita baca. Sebagai seorang pustakawan, saya membaca kalkulasi-kalkulasi itu. Saudaraku yang berbahagia, penting. Nah, dalam kerangka itu juga kita harus memahami bahwa, coba perhatikan baik-baik. Ada singa atau harimau, ataukah macan tutul. Ketika mengejar mangsa, coba lihat baik-baik. Kawanan menjangan atau rusa, begitu pisah dari kelompok, dia akan jadi mangsa. Langsung itu yang dikejar. Singa itu agak kesulitan kalau Anda berkelompok. Singa agak kesulitan kalau menjangan dan rusa itu berkelompok lari. Dia akan kesulitan untuk menangkap. Tapi begitu ada yang berpisah dari kelompok, yang berpisah itu akan jadi mangsa. Begitulah filosofinya
kalau Anda, tanda petik, keluar dari kelompok, keluar dari kekuatan umat, keluar dari kekuatan harmoni peradaban bangsa, keluar dari kekuatan persaudaraan berbangsa bernegara ini dalam bentuk dan corak apapun. Anda keluar. Maksudnya keluar itu Anda bikin kekacauan sehingga Anda keluar jauh-jauh. Anda bisa ditangkap oleh musuh dan Anda bisa hancur. Dan ingat, kalau pecah, kata keluar di situ bisa berarti pecah. Yang ini pecah sana, yang ini pecah sini, yang ini saling membenci, ini saling mendengki, ini saling menggesek, ini saling menghancurkan, ini saling menghukum, ini saling menggunakan tongkat-tongkat tanda petik kekuasaan dan hukum untuk memukul orang yang berbeda dan sebagainya. Nauzubillah, jangan lakukan itu. Karena kapan itu dibiasakan, luka-luka peradaban ketika dia tersayat sulit untuk sembuh. Saudaraku yang saya cintai, itu maknanya mari kita bersatu, duduk harmoni. Kita bicara dengan kepala dan kebijaksanaan yang tinggi dan hati yang ikhlas. Melihat secara jernih apa persoalan bangsa ini. Ya toh? Kalau kita ikhlas, saya percaya dan yakin kita akan menemukan jalannya. Kecuali memang kalau hati kita sudah tertutup oleh cuan. Nauzubillah, ingatlah, cuan, uang itu bisa menutup hati. Dan kalau hati sudah tertutup, hancur segala-galanya. Saudaraku yang saya cintai, yang keempat butirnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga banyak bahasa Arabnya. Kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab. Yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat juga itu dari akar bahasa Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan musyawarah itu juga adalah bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa sederhananya adalah urung rembuk, duduk bersama-sama kelompok-kelompok untuk mencari titik temu dari masalah-masalah yang menghadang kita. Perwakilan, wakil, bahasa Arab juga itu. Coba, wakil. Jadi makna filosofi daripada sila keempat Pancasila ini itu memberi gambaran kepada kita tentang perwakilan. Karena kenapa? Founding Fathers tahu negeri kita ini sangat beragam. Penduduknya jumlahnya sangat banyak. Sehingga kesulitan kalau meminta pendapat satu-satu orang gitu. Sehingga untuk menyusun pranata bernegaranya perlu ada wakil-wakil. Itulah sebabnya ada anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili, ya. Ada institusi namanya kepartaian, kemudian mereka terpilih mewakili masyarakat di sana, di tempat jabatannya itu. Mereka bertugas untuk menjadi wakil bagi masyarakat dalam menyuarakan hak-hak, martabat dan harmoninya negara dan masyarakat. Ada juga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan kumpulan dari DPR dan DPD. Ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu artinya kumpulan orang-orang yang mewakili daerah. Jadi masing-masing kalau tidak salah ada 4 orang, masing-masing provinsi itu berkumpul semua itu. DPR dan DPD itu menjadi MPR. Itu wakil-wakil kita semuanya yang menyuarakan. Nah sejatinya mereka semuanya itu harus menyuarakan kebaikan, kebenaran, harmoni dan harus berpihak kepada rakyat. Benar. Mereka, saya selalu berkata, jangan sampai mereka wakil-wakil itu berpihak kepada, orang yang menyogoknya. Jangan. Berpihaklah kepada rakyat, sayangi mereka rakyat itu, sayangi masyarakatmu, jadikan semua yang yang berbeda ini menjadi kekuatan dan modal kita dalam kerangka menyusun kekuatan untuk maju bersama. Ya kan? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai. Yang kelima, terakhir betul yang kelima itu. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada bahasa Arabnya lagi. Keadilan, adil, bahasa Arab lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat, bahasa Arab lagi. Itu apa maksudnya ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
founding fathers kita ingin memberikan gambaran manakala kita sudah bangun bangsa secara terstruktur, secara harmoni, secara bertanggung jawab, amanah, mulia, baik, maka insya Allah kita akan mendapati keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Maka kita akan bisa melaksanakan mengupayakan bagaimana tercapainya hak-hak dasar masyarakat, adil secara sosial. Ini juga bermakna Bapak Ibu dalam satu negara, termasuk negara kita yang tercinta ini, sejatinya kita tidak boleh tanda petik berpihak berlebihan kepada pemodal besar melebihi berpihaknya kita kepada orang-orang kecil. Ini menjadi penting Bapak Ibu dalam birokrasi itu. Jangan sampai banyak kejadian kasus-kasus besar korupsi, manipulasi dan kejahatan-kejahatan keuangan dan sebagainya yang menindas masyarakat kecil terjadi karena ada persekongkolan jahat antara oknum-oknum baik di pemerintahan eksekutif, legislatifnya, yudikatifnya dan pengusaha atau pemodal besar. Dan itu sering terjadi. Saya tidak mengejek siapa-siapa, saya bilang oknum. Siapapun oknum, bisa jadi oknum yang melakukan itu kan oknum semua. Ya toh. Dan kalau ini terus terjadi, nauzubillah, berapa ratus triliun uang negara yang hangus dan hancur hanya untuk kolaborasi kejahatan itu. Kalau itu digunakan untuk martabat dan harmoni serta kemuliaan umat dan masyarakat, bukan main dampaknya Bapak Ibu. Kita akan mampu menyusun strategi-strategi yang baik untuk mensejahterakan, membangun kesentosaan bagi masyarakat yang kita cintai itu. Itulah sejatinya pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin itu melihat dengan penuh cinta, berwibawa, penuh kasih sayang, kecerdasannya mampu dengan pikirannya yang bijaksana dan hatinya yang ikhlas serta amanah, dia mampu merangkul masyarakat ini untuk mempersatukannya, membangun harmoni, menjauhkan dari keterpecahan, dan semuanya dibungkus itu dengan nilai-nilai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah filosofi Pancasila yang sejatinya kita pegang bersama dan kita laksanakan, implementasikan dengan baik. Sekali lagi saya titip pesan, janganlah ada di antara kita merasa paling Pancasila dibanding kelompok yang lainnya. Kita sama-sama berjuang untuk menjadi manusia yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara layak dan baik, sebagaimana peran-peran kita semuanya sebagai abdi, sebagai hamba kepada Allah, dan sebagai masyarakat yang berada di negeri besar Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan memahami itu dan kita kemudian berjuang bersama-sama untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini, saya berharap mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, keberlimpahan. Yang pertama juga tentunya kepada semua founding fathers yang merumuskan ini, dan juga kepada kita semua generasi-generasi yang bahu-membahu untuk sambung menyambung merakit keindonesiaan kita menjadi baik. Dan kita juga berharap generasi selanjutnya, generasi-generasi yang akan datang setelah kita titipkan kepada mereka amanah untuk mengenal nilai atau falsafah daripada Pancasila ini, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar di suatu masa kelak nanti. Insya Allah, saya yakin itu. Dan saya titip pesan, jangan saling membenci dan berdengki antara satu dengan yang lain. Jangan gunakan kekuasaan dan pranata hukum untuk memukul orang yang berbeda dengan kita. Rangkul dengan semua kekuatan yang ada. Kita duduk bersama secara harmoni dari hati yang bersaudara untuk merumuskan dan mencari jalan keluar bagi bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, membimbing, memberi kecurahan rahmat, keberlimpahan kebaikan bagi kita dan masyarakat serta bangsa besar ini. Sehingga kelak kita bisa keluar dari semua hal-hal buruk yang terjadi kala ini, dan kemudian kita bisa menyongsong datangnya fajar baru Indonesia gemilang pada masa-masa yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah dan niat baik kita.
billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Zahir Juwana Ridwan, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.